pada malam ini. Beliau akan memberikan materi sebagai dosen tamu, ya, khususnya dengan topik eksekusi objek jaminan kebendaan. Nah, sebelum beliau akan memberikan materi, Putri akan sampaikan terlebih dahulu CV beliau, ya, yang lumayan panjang menika, Prof. Jadi beliau lahir di Banyuwangi. Putri tidak sebutkan usia, ya, telah tahun dan tahunnya, ya, Prof. Kemudian, nah ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Heru, beliau S1 di Jember, kemudian S2 di UNER, ya saya dengan Prof. Heru ini satu angkatan di S2, pasca sarjana pada waktu itu. Kemudian S3 beliau ngambil juga di UNER juga. Nah, disertasi beliau adalah khusus tentang lembaga jaminan hak tanggungan. Kalau tidak salah berkaitan dengan pasal 6 ya, Prof. Betul ya? Nah, dan itu juga sudah dituangkan hasil pemikiran beliau di dalam sebuah buku. Ya, saudara bisa merujuk kalau saudara berkonsen di dalam apa istilahnya tesis di dalam lembaga jaminan. Nah, ternyata kalau beliau sebagai dosen juga beliau sebagai praktisi dalam bidang litigasi dan litigasi. Nah, ini sesuai dengan nanti saudara di bidang kenotariatan. Ternyata beliau ketua MPD, ya, MPD notaris di untuk Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Nah, kalau Putri lihat di pengalaman penelitian, buku, ini sudah tidak diragukan lagi nih Prof. Heru ini ya. Kemudian jurnal, kemudian juga dalam seminar. Nah, ini sudah begitu banyak sekali ya karya-karya beliau sehingga tidak diragukan lagi dalam malam ini beliau akan memaparkan ya materi Prof. Nanti kurang lebih 60 menit ya akan disampaikan oleh Prof. Heru, kemudian selanjutnya kita sesi tanya jawab. Ya. Prof. Heru mau share PPT sendiri atau saya bantu, ya. Prof? Boleh di share sendiri, boleh, monggo, penjenengan ya monggo, tidak apa-apa. Kalau gitu saya bantu share ya, Prof? Ya, bisa. Bentar saya anu dulu, bentar. Ini kalau saya dengan Prof. Heru dulu itu bukannya Prof ini karena resmi. Saya panggilnya Mami. Ya, oke. Tidak saya share dulu materinya. Kelihatan? Sudah nampak? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Monggo Prof. Heru. Langsung aja. Lanjut. Nah, mahasiswa semuanya, saya berpikir awal pertama, karena ini benda jaminan, secara otomatis peranan bank, ya, dan juga tidak diragukan Ibu Trisagini ini betul-betul memahami banget tentang bank, terutama syariah. Sebetulnya fungsi bank itu apa sih? Boleh dikatakan sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat. Dari itu berarti masyarakat masuk kepada masyarakat pun manakala dibutuhkan oleh masyarakat itu. Bank perkaitannya pada saat posisi penjaminan atau kredit, bank itu adalah sebagai kreditor. Nah, kalau hanya merupakan suatu kreditor sebagai perjanjian pokoknya, maka diperlukan suatu lembaga jaminan kebendaan sebagai perlindungan hukum bagi kreditor, khususnya jaminan kebendaan sebagai perjanjian tambahan yang dikenal dengan aksesuar itu. Mengapa dikatakan itu juga sebagai perlindungan kreditor? Manakala debitur itu bahan prestasi, pemanfaatan lembaga eksekusi itu merupakan percepatan pelunasan piutang apabila debitor wan prestasi dan tentunya semuanya itu kembali prestasi itu kepada kreditor. Lanjut.
Ya, permasalahan yang terkait dengan eksekusi benda jaminan itu sebagai upaya paksa sebetulnya untuk pemenuhan hak kreditor. Nah, problem pengosongan jaminan kebendaan itu secara parate eksekusi itu problem. Itu merupakan suatu problem. Kenapa? Kalau eksekusinya, karena apa? Parate eksekusi itu kan boleh dikatakan pelelangan khususnya bagi kreditor pemegang hak pertama. Dan hak tanggungan yang terkait dengan tanah itulah boleh dikatakan pemegang hak tanggungan pertama, bukan kedua, bukan ketiga. Karena ada tahapan-tahapan. Selanjutnya, eksekusi jaminan kebendaan yang tadi sebagai upaya pemenuhan hak kreditor, kita harus tahu pengertian eksekusi dulu. Eksekusi itu dapat dikategorikan kata eksekusi dalam pengertian sempit adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan eksekusi dalam arti luas selain pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau akta bertitel eksekutorial atau tanpa titel eksekutorial guna pemenuhan hak kreditor pada jaminan kebendaan. Jadi, kalau kita ingat bahwa eksekusi itu biasanya kan identik dengan pelaksanaan pengadilan. Ya, karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya apa? Mesti adanya gugatan. Bisa juga demikian, bisa juga karena adanya penetapan pengadilan yang berbentuk fiat eksekusi. Nah, kalau yang tanpa irah-irah, nah yang tadi dikatakan itu nanti yang namanya parate eksekusi. Titel itu dalam putusan pengadilan ataupun dalam akta-akta otentik adalah titel pada akta yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat utama dalam suatu eksekusi itu memiliki titel. Dan oleh karenanya titel itu titel yang dimaksudkan itu terkandung hak. Hak seseorang yang harus dilaksanakan. Jadi boleh dikatakan melaksanakan hak. Karena hak daripada kreditor itu tadi, dia manakala debitur wan prestasi, maka hak itu jatuh kepada kreditor untuk melaksanakan pemenuhan prestasi yang dilakukan seharusnya bila debitur wan prestasi. Lanjut. Kalau boleh kita gambarkan ya dalam skema, eksekusi dalam perkara perdata itu ada eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dan eksekusi tanpa titel eksekutorial. Nah, eksekusi yang bertitel eksekusi yang berdasarkan titel eksekutorial itu ada eksekusi putusan pengadilan, kemudian yang di atas perintah dan dipimpin oleh kepala pengadilan negeri. Nah, sedangkan yang kedua, eksekusi akta notarial berdasarkan pasal 224. Apa yang terkait dengan eksekusi notarial? Adalah grosse akta pengakuan kita dan yang satu adalah grosse akta hipotek. Eksekusi selain putusan pengadilan dan grosse akta, tetapi harus fiat pengadilan. Ini nanti saya jelaskan terkait. Karena apa? Eksekusi selain putusan pengadilan dan grosse akta, nah ternyata seperti hanya di dalam putusan arbitrase. Ya. Kemudian kalau kita melihat pada saat posisi dengan adanya hak tanggungan, sebetulnya irah-irah eksekusi, ya irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu bukan muncul
karena dari pejabat umum atau BPA atau notaris. Tetapi itu hanya dilampirkan oleh BPN karena apa? Di situ tujuannya adalah berkaitan dengan asas publisitas. Eksekusi tanpa titel eksekutorial, yang satu adalah parate eksekusi, yang kedua adalah penjualan di bawah tangan. Itu tanpa fiat eksekusi. Lanjut itu. Pada hakikatnya jaminan kebendaan adalah membebani suatu benda tertentu dengan lembaga jaminan tertentu. Sehingga apabila seorang debitur tidak melunasi utangnya kepada kreditor, maka sang kreditor dapat menuntut pelunasan piutangnya. Sebagai konsekuensi dari perjanjian asesua, maka keberadaan perjanjian jaminan itu mempunyai akibat hukum antara lain. Adanya atau timbulnya bergantung kepada perjanjian pokok, hapusnya tergantung perjanjian pokok. Yang ketiga, jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian ikutan pun juga batal. Yang keempat, perjanjian tambahan itu ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. Nah, masih ingat kan? Droit de soi, droit de prévent, asas publisitas, asas spesifik, ya, bahkan mutlak. Mengapa mutlak? Karena memang hak, apalagi hak milik, ya, karena turun temurun dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah saya lakukan, keistimewaan jaminan kebendaan tidak saja memberikan hak preferen, melainkan terkandung sifat-sifat hak kebendaan tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyedia dana, yaitu kreditor, antara lain sifat absolut, ya, asas droit de suite, asas prioritas, diprioritaskan, yaitu yang namanya preferen, asas publisitas, dan spesialitas sebetulnya. Karena spesial sekali. Spesialnya di mana? Ya terletak di dalam hak itu tadi. Kalau umpamanya tanah, tentunya ada hak kepemilikannya, ada luasnya, ada batasnya, dan letak di mana tanah itu berada. Itu sangat spesifik banget. Umpamanya contoh, sama-sama saya punya sertifikat hak tanah, ya hak milik atas tanah, Ibu Trisajini juga punya. Tetapi masing-masing berbeda karena ada spesialnya. Kalau saya ada di Jember, Ibu Trisajini rumahnya, tanahnya ada di Surabaya. Makanya kabupaten, kemudian provinsi, ya itu semuanya ada. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jadi spesial sekali. Nah, selanjutnya, untuk lebih mempermudah pembedaan antara lembaga jaminan kebendaan dapat dilihat perbandingan aturannya, ya, bukan perbandingan hukum, karena kalau sudah menginjak kepada perbandingan hukum itu berbicara masalah sistem. Ya, tapi ini adalah boleh dikatakan hubungan sama-sama merupakan suatu sistem. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebetulnya sistem hukum benda yang saat ini masih belum bersifat nasional. Masih mengambil BW. Makanya ada yang namanya benda bergerak, tidak bergerak, benda berwujud, tidak berwujud, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan semuanya itu tentunya akan berpengaruh
terhadap jaminan kebendaan itu sendiri. Nah, ini sebetulnya saya juga mengambil dari bukunya Putri Sagini. Ya. Jadi itulah siapa yang mendahului dalam suatu buku kita harus menghormati. Disitulah letaknya sebagai seorang pendidik. Harus bersifat jujur. Saya mengambil karakternya. Nah, karakter itu bagaimana badai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, hak jaminan atas resiko. Mungkin masih banyak hal-hal yang lain yang akan timbul, ya. Tapi kan intinya untuk membedakan, sedangkan yang lain-lain itu bisa saudara cari dan sebagai bahan untuk tesis. Makanya tidak akan pernah kehabisan judul tesis, permasalahan, karena memang ilmu hukum itu adalah ilmu yang luas sekali, ya, tapi spesifik. Terutama kalau MKN itu ya tentunya lebih cenderung metodologinya itu adalah metodologi yang normatif. Kenapa? Karena nantinya kalau saudara sudah menjadi notaris, yang senantiasa dipelajari itu adalah norma. Mengapa demikian? Ingat bahwa perkaitannya dengan perdata, hukum perdata material, itu berkaitan dengan hukum perdata formil. Pembuktiannya pun juga formil, artinya berpijak kepada bukti-bukti surat. Tuh, coba kita lihat pada saat gade, ya, karakter objeknya itu adalah benda bergerak. Hipotek benda tidak bergerak, tanah, ya. Karena Prof. Is itu mengatakan harus dibedakan benda bergerak, tidak bergerak yang dimasukkan di dalam sistem hukum benda, sistem benda yang ada di Belanda. Nah, di situ sehingga akhirnya di dalam hipotek itu semula itu betul-betul benda tidak bergerak itu termasuk tanah dan bangunan yang menancap di tanah. Nah, hak bangunan hak tanggungan itu merupakan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, ini ada suatu asas horizontal dan vertikal. Nah, kalau hak tanggungan itu menggunakan asas vertikal. Jadi benda yang di atas tanah, bangunan, itu bisa nantinya difidusiakan. Tuh, ya. Fidusia itu benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Contohnya apa? Banyak itu di Surabaya, bangunan-bangunan yang besar-besar itu tinggi, ya, itu tanahnya tidak bisa dialihkan kalau bangunannya bisa dialihkan. Yang satu hal, hak jaminan atas resi gudang. Ya, resi gudang itu memberikan suatu bangunan di mana bangunan itu dipergunakan untuk menyimpan benda yang terjadi karena perjanjian kita. Ya supaya mungkin seperti halnya umpamanya padi. Ada orang petani dia pinjam gudang atau memang ada lembaga tersendiri. Makanya dia langsung saja hasil daripada itu nanti masuk kepada kreditor. Jadi atau lembaga jaminan resi gudang. Nah, bentuk perjanjiannya tertulis. Hipotek akta otentik. Hak tanggungan PPAT. Nah, fidusia akta otentik. Nah, sedangkan resi gudang berkaitan dengan akta perjanjian hak jaminan.
Nah ini apa loh? Hak tanggungan apa notaris nggak boleh. Ya kalau surat kuasa pemasangan hipotek boleh, tapi kalau APHD ya enggak. Sehingga semakin ada apa beda. Sehingga di sana itu tentunya nanti kalau kalian sudah menjadi notaris dan BPAT, akta-aktanya itu akan berbeda. Kalau saudara notaris, maka di situ betul-betul penggunaan repertoriumnya itu banyak sekali. Kemudian berbeda pula dengan pengawasannya. Lanjut, penggunaan penguasaan objek jaminan. Kalau gade tentunya terkait pada kreditor, ya, atau pada pihak ketiga. Jadi debitor tidak menguasai. Kalau hipotek tetap penguasaannya, ya, objeknya itu ada pada debitor, sama halnya dengan hak tanggungan. Kemudian kalau fidusia juga pada debitor. Kemudian kalau resi gudang ada pada kreditor. Asas duebisoidnya di sini diatur dalam pasal 1152 BW ayat 1. Sedangkan pada saat posisi hipotek itu diatur di dalam pasal 1133 dan 1198. Coba kamu cari. Kamu nanti mungkin kalau ada pertanyaan, baca dulu baru apa yang dinamakan. Ingat, norma itu harus kita lihat dari proposisi-proposisinya atau unsur-unsur daripada yang namanya norma itu. Nah, sedangkan hak tanggungan itu diatur dalam pasal 7, sedangkan fidusiarnya itu pasal 20 UUJF. Yang resi gudang tidak ada. Asas droit de préférence itu 1133 untuk gade dan 1150 BW. Kenapa saya tidak mengatakan KUH Perdata? Itu nanti boleh saudara tanyakan. Nah, sedangkan hipotek juga pasal 1133 dan 9. Yang tadi salah ya. Itu 1163 ya, ayat 2 BW. Tapi kalau asas droit de préférence itu 1133 dan 1198 BW. Ya, hak tanggungan. Nah, boleh nantinya saudara membaca sendiri atau gimana monggo. Nah, sehingga menjadi bahan pertanyaan-pertanyaan. Nah, asas spesialitas, kalau publisitas perlu diketahui ya. 1151 BW itu penyerahan objek gade kepada kekuasaan kreditor atau debitor atau yang dikembalikan atas kehendak kreditor. Ya kalau sudah lunas pasti kembalikan. Kalau belum lunas ya dia boleh nyicil terkait dengan gade itu tadi. Menyicilnya itu boleh dari yang pokok ataupun terkait dengan bunganya. Nah, hipotek 1179. Ikatan hipotek itu harus didaftarkan. Ya. Sedangkan hak tanggungan pasal 13 ayat 1 UUHP, pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Mengapa wajib? Supaya ada asas publisitasnya. Sedangkan fidusia diatur dalam pasal 1 ayat 2. Ya, pada jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Itu yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan yang jaminan resi gudang pasal 1 angka 9 dan pasal 16 ayat 2 dikatakan kreditor itu harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang pada pusat registrasi dan pengelolaan gudang.
lahir hak kebendaan pola in beset stelling. Sedangkan pada hipotek pada saat pendaftaran sama halnya dengan hak tanggungan, sama halnya dengan fidusia. Nah, disinilah yang hak jaminan atas residual itu perlu dikaji. Apakah pemberitahuan pada pusat registrasi dan pengelolaan gudang melahirkan hak kebendaan? Itu yang perlu dikaji. Asas spesialitas ya, tidak diatur secara khusus kalau gadai. Nah, sedangkan di dalam hipotek pasal 1174 BW, sedangkan yang hak tanggungan itu 11 UU HT dan fidusia pasal 6. Ya, diatur kalau resi gudang pasal 14 ya. Eksekusi. Kalau parate jadi kalau gadai itu dengan cara parate eksekusi. Kalau hipotek ada parate eksekusi yang berkaitan dengan pasal 1178. Hak tanggungan pasal 6 dan pasal 20. Fidusia pasal 29 dan parate eksekusi yang ada di dalam Undang-Undang Bidang itu pasal 16. Nah, monggo lanjut. Problem eksekusi pada hak tanggungan itu memang terletak pada sertifikat hak tanggungan yang bertitel eksekutorial dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Memang ada beberapa pendapat. Hakim pun juga demikian. Pembentukan UU HT atau Undang-Undang Hak Tanggungan itu menyamakan titel eksekutorial itu pada sertifikat hak tanggungan dengan titel eksekutorial pruse akta pengakuan hutang dan pruse akta hipotek berdasarkan pasal 224 HIR atau 258 RBP. Artinya apa? Ya. Jadi kalau itu di sertifikat hak tanggungan itu maunya disamakan. Tapi ya jelas tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena prose akta pengakuan hutang dan prose akta hipotek itu yang membuat adalah notaris. Satu-satunya pejabat umum yang diberi kewenangan di dalam menyantumkan irah-irah ya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah memang notaris. Nah, itu ceritanya pada saat sebelum ada UJN, UUJN itu pada zaman Belanda karena notaris itu di bawah pengawasan pengadilan. Ceritanya demikian. Sehingga hanya pada saat posisi tahun berapa, kemudian ditarik masuk kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau terkait dengan ujian notaris, itu adalah kewenangan ini dan Menteri Hukum dan HAM. Nah, hal tersebut memang jelas berbeda yang sudah saya jelaskan itu tadi. Nah, kalau yang hak tanggungan ini dibuat oleh, bukan dibuat sebetulnya, kalau saya katakan bukan dibuat, ditempelkan. Jadi ada irah-irah. Pada saat akta APHT masukkan sifatnya untuk memenuhi asas publisitas, artinya mengikat kepada siapa saja atau siapa saja harus menghormati. Kemudian tempelkan. Coba kami nanti lihat, ya. Betul enggak itu? Jadi memang tidak bisa. Hanya kekuatannya itulah dianggap sama
dengan pasal 224 HIR atau pasal 258. Nah, itulah pada saat tulisan saya parate eksekusi, ya, ada dua buku. Pertama adalah saya katakan inkonsisten, kemudian sesat nalar. Tapi akhirnya pada saat posisi saya sebagai saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, akhirnya cetakan kedua dengan judul dinamika. Bla 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 bla. Lanjut. Problem yang terjadi pada eksekusi hak tanggungan itu mendasarkan pada sertifikat tanggungan, ternyata ada jurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung nomor 23/PPT/199 tanggal 23 Agustus tahun 2000 menyatakan penempatan titel eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan mengandung cacat yuridis. Maka sertifikat hak tanggungan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Nah, seharusnya pencantuman titel eksekutorial pada hak tanggungan itu ditempatkan kepada APHT yang dibuat oleh notaris. Tetapi APHT itu ternyata aktenya bukan original, tetapi NR original. Lanjut. Kalau sudah 1 jam, tolong Bu diinformasikan saya, Bu. Yes, masih 30 menit lagi, Prof. Nah, lebih banyak nanti bertanya, enggak apa-apa kok. Selanjutnya, problema pengosongan jaminan kebedaan secara parate eksekusi. Menurut saudara surat edaran dari Badan Piutang dan Lelang Negara nomor SE 21/PM/1998 tentang petunjuk pelaksanaan pasal 6 menyatakan lelang objek hak tanggungan berdasarkan pasal 6 adalah tergolong lelang sukarela. Kemudian dipertegas dengan surat edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara nomor SE 23/PN/2000 menyatakan pelaksanaan lelang hak tanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 UUHP tidak diperlukan persetujuan debitor untuk melaksanakan lelang. Nah, Prof. Hero memang juga bukan sependapat apabila parate eksekusi itu dikatakan lelang sukarela. Sebab istilah lelang sukarela itu mengandung pengertian yang mengajukan lelang adalah debitor. Sedangkan parate eksekusi itu yang mengajukan lelang adalah kreditor. Yang berarti satu, adanya upaya paksa dari debitor yang uang prestasi. Jadi untuk debitor ya, bukan kreditor. Yang kedua, yang telah disomasi oleh kreditor. Yang ketiga, telah diumumkan di media massa. Oleh karenanya, hal tersebut tidak berarti parate eksekusi itu disamakan dengan lelang sukarela. Mungkin lebih tepat secara undang-undang, secara ex lege. Jadi tergolong pada lelang tanpa fiat ketua pengadilan. Lanjut. Nah, pada parate eksekusi itu sebetulnya paling mudah. Tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah pengosongan. Karena pengosongan itu merupakan salah satu bentuk eksekusi real.
eksekusi pengosongan yang paling sering terjadi berakibat timbulnya gejolak dalam masyarakat. Pengosongan adalah merupakan cara atau tindakan atau prosedur untuk meninggalkan objek perkara. Dasar hukum dari eksekusi pengosongan itu adalah berdasarkan pasal 218 ayat 2 RBG yang unsur-unsurnya yang pertama adalah pihak yang dikalahkan itu ingkar untuk mengosongkan benda. Yang kedua, objek benda tidak bergerak. Maksudnya, eksekusi pengosongan itu hanya melekat pada benda yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah. C. Meninggalkan objek perkara dimaksudkan pihak yang kalah atau yang mendapatkan hak daripadanya dalam hal ini dihukum untuk mengosongkan objek perkara, pergi meninggalkan dalam keadaan kosong untuk diserahkan dan dikuasai oleh pihak yang menang tanpa angginan. Itu kalau dianggap bahwa itu merupakan eksekusi pengosongan. Artinya apa? Kantor lelang tidak berhak untuk mengosongkan lahan. Nah, pengosongan itu yang berhak adalah pengadilan karena mempunyai alat pemaksa. Bisa meminta bantuan kepada penegak hukum yang lain. Nah, oleh karena itu menurut saya dalam pasal 218 ayat 2 RBG itu merupakan pelaksanaan pengosongan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Itu. Ya kesulitannya di dalam pengosongan yang kalau kita itu mau melakukan parade eksekusi. Selanjutnya, nah, sedangkan untuk parade eksekusi dapat digunakan pasal 200 ayat 1 HIR. Ternyata lebih luas jangkauannya daripada pasal 218 ayat 2. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur pasal yang dimaksudkan, antara lain orang yang dijual barangnya enggan meninggalkan barang tetap. Ketua Pengadilan Negeri membuat surat perintah. Ketua Pengadilan Negeri dengan bantuan panitia Pengadilan Negeri untuk menjalankan surat dari jurusita. Jika perlu dengan pertolongan polisi. Barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya. Nah, itu pengembangan kalau kita melihat eksekusi berdasarkan hukum acara. Nah, parade eksekusi itu tidak melalui hukum acara. Yang dikatakan tadi eksklusi. Karena pasal 6 kan mengatakan apabila debitur one prestasi, maka kreditur pertama pemegang hak tanggungan diberi hak untuk menjual sendiri secara lelang. Hanya itu. Ya. Jika pasal 200 ayat 11 HIR huruf A itu merupakan peluang bagi kreditur menggunakan parade eksekusi, dapat diartikan bahwa orang dijual barangnya adalah debitur. Sedangkan yang menjual barang, debitur adalah kreditur, bukan pihak yang dikalahkan. Ini mungkin nanti menjadi bingung kalian. Bukan pihak yang dikalahkan tingkat janji untuk mengosongkan barangnya. Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 218 RBG.
publik. Mengapa demikian? Nah, di sini letaknya. Kewenangan yang diberikan kepada pemegang pertama hak tanggungan hanya melalui lelang. Nah, karena itu lelang, kesulitannya adalah mengosongkan. Nah, kalau umpamanya barang itu kosong, umpamanya seperti kalau kita melihat perumahan yang sudah kosong, itu enak dengan secara para eksekusi. Tapi kalau masih ada orangnya, atau di dalamnya masih banyak benda, yang dia meja kursi, seyogianya jangan meminta para eksekusi, melainkan langsung mengajukan permohonan via pengadilan. Maka di situ proses. Pasti masih ada tahapan-tahapan, termasuk somasi, kemudian apa, sita eksekusi, baru penjualan secara umum. Nah, di sana. Lanjut. Namun pupuslah harapan kreditor, terutama yang menerima objek jaminan, karena menurut khususnya hak tanggungan itu yang menggunakan para eksekusi, yang objek jaminnya tidak dapat dikosongkan harus mengajukan gugatan. Jadi tidak seenaknya habis meminta pengajuan itu kepada lelang, kantor lelang, kemudian seenaknya sudah tidak bisa langsung ke via pengadilan. Tidak. Jadi prosesnya itu harus mengajukan gugatan pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan SEMA nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada sub Kamar Perdata, terutama angka Romawi 13 dengan terbitnya hasil rapat Kamar Perdata yang dinyatakan pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditor sendiri melalui kantor lelang apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan pasal 200 ayat 11 HIR, melainkan harus diajukan gugatan karena pelelangan tersebut di atas bukan lelang eksekusi, melainkan lelang sukarela. Menurut pemakalah SEMA nomor 7 tahun 2012 itu bertentangan dengan pasal 200 ayat 11 HIR. Karena menurut hierarkis perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ingat, asas lex posterior derogat lex a priori. Yang berarti SEMA tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, itu kan pendapat. Pendapat saudara pun juga boleh. Ya, apa yang tapi ya itu. Kalau pendapat itu pasti harus dianalisa lebih dulu. Ya, kemudian mungkin menggunakan logika, mungkin penafsiran, mungkin konstruksi hukum, mungkin penalaran dan lain sebagainya. Mungkin digunakan juga asas ataupun teori yang ada. Lanjut. Sudah selesai, Prof. Syaratnya. Oh, habis. Oke. Oh, kesimpulannya sebentar. Monggo kesimpulannya, Prof. Apa masuk apa sebentar ya?
Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa raise hand ya atau di chatroom ya. Pertanyaan yang diajukan ke Prof. Heru ya yang berkaitan dengan eksekusi ya. Karena tadi yang disampaikan Prof. Heru ternyata problematikanya banyak ya Prof, apalagi yang berkaitan dengan pengosongan objek jaminan. Padahal di salah satu ciri dari jaminan kebendaan adalah eksekusi mudah dan salah satunya kan mudah. Jadi parata eksekusi itu adalah sebenarnya eksekusi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang bagi pemegang jaminan kebendaan untuk kemudahan dalam melakukan pengambilan dalam hal pelunasan utangnya sebenarnya. Tidak dimasukkan. Sama di bawahnya ini. Sampai sini. Saya bacakan aja ya kesimpulannya. Monggo. Iya, Sisen saya lupa mungkin memasukkan materinya. Jadi kesimpulan, eksekusi jaminan kebendaan itu tergantung pada karakter objeknya, bentuk perjanjiannya, ya, penguasaan objek jaminan, dan prinsip hak kebendaan. Satu. Yang kedua, kendala eksklusif pada hak tanggungan itu terletak pada sertifikat hak tanggungan. Karena menurut putusan Mahkamah Agung yang telah tadi saya bacakan, nomor 2305K /PDDG /1999 tanggal 23 Agustus tahun 2000 dianggap cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Yang kedua, pemenuhan hak kreditor yang paling efektif adalah parata eksekusi karena memberikan kemudahan prosedur eksekusi, efisien, waktu yang cepat, biaya murah, dan sederhana. Adanya perlindungan atas hak dari pihak ketiga atau debitur terjadi kepailitan. Kepastian dalam penjualan benda jaminan secara lelang, pengecualian pelaksanaan eksekusi dari formalitas hukum acara dan didahulukan pelaksanaannya. Itu bagusnya, positifnya. Nah, namun diberlakukannya SEMA tadi yang tahun 2012 dianggap bertentangan dengan pasal 200 ayat 13 IR. Karena secara hierarkis perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang berarti SEMA tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, kemudian selanjutnya sebagai saran tidak perlu. Nanti bisa dianggap hasil penelitian. Itu aja saya kira, Bu Dokter. Ya, matur nuwun Prof. Heru, pemaparannya kurang lebih 1 jam ya berkaitan dengan eksekusi. Silahkan kalau ada yang pertanyaan. Ini ada Prof dari Dewi Nawangwulan ya. Saya bacakan Prof. Pertanyaan. Izin bertanya yang berkaitan dengan putusan MK Prof. Untuk jaminan fidusia. Dalam pertimbangan MK sebelum eksekusi jaminan fidusia, para pihak harus sepakat terlebih dahulu mengenai cedera janji. Hal demikian, apakah kemudian sifat eksekutorial tidak serta-merta dapat dilaksanakan? Terima kasih, Prof. Monggo. Baik. Kalau boleh dikatakan, itu sebetulnya harus tahu. Kalau itu Mahkamah Konstitusi, pasal yang mana yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Nah, di sana. Sehingga mungkin MK nomor berapa, tahun berapa? Putusan MK nomor berapa, tahun berapa? MK nomor 2018, Prof. Putusan MK 18 tahun 2019, Prof. 18 tahun 2019. Ya. Nah, di sini ini
yang terjadi seperti halnya pada saat saya jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, itu pun juga keterkaitannya hanya karena dianggapnya UUHT, Undang-Undang Hak Tanggungan, pasal berapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Advokat. Karena apa? Kembali lagi karena parate eksklusif tadi. Dianggapnya tidak boleh memberikan sesuatu kuasa dari pemegang pertama, ya, pemegang pertama hak tanggungan. Saya katakan itu hak, dan lagi hanya diberikan secara ex lege adalah pada pemegang hak pertama. Jadi yang mengajukan itu ya harus kreditor asli. Jika mau meminta bantuan kepada advokat, ya secara di bawah tangan. Artinya demikian. Nah, ini mohon maaf, yang dimaksudkan ini yang mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mbak? Ya, apa namanya, cantik sekali. Dewi Nawangwulan. Dewi Nawangwulan. Iya, Ibu. Silakan ya. Dewi, coba sampaikan langsung ke Prof. Hero. Ya. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Saya baca putusan yang nomor 18 tahun 2019 terkait dengan eksekusi jaminan fidusia yang khususnya pada pasal 29 dan pasal 15, Prof. Yang dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa terkait dengan kekuatan eksekutorial tersebut harus dilakukan makna atau perjanjian terhadap citra janjinya debitur, Prof. Halo? Ya, degradis. Apakah suara saya putus-putus, Prof? Iya. Oh iya. Dengan undang-undang apa? Maaf, sinyal. Maaf karena saya tidak. Undang-undang fidusia, Prof. Iya, pasal berapa? Pasal 15, Prof. Pasal 15. Pasal 15. 14-15 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu yang pasal berapa, Mbak? Jadi harus tahu, ya. Jadi pasalnya, karena Mahkamah Konstitusi itu tidak seluruhnya pasti pasal mana yang bertentangan, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar pasal berapa? Sehingga di situ kalau hasilnya posisi biasanya Mahkamah Konstitusi itu tidak lepas dari kewenangan, tidak lepas dari asas. Bagus sekali. Saya memang senang banget kalau melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi memang harus berhati-hati. Ya seperti halnya, nah mosok advokat itu tidak boleh meminta. Ya advokatnya atau lawyernya yang ngamuk lah. Tapi waktu itu saya berendeng dengan Prof. Mariam Darus Badul Samad. Ya saya tak jadi yang muter. Prof. Mariam itu adalah profesor yang sudah guru besar semuanya. Nah, saya merasa bangga karena saya keluaran dari UNER. UNER itu pada saat metodologi filsafat ilmu, udah tanya aja sama Bu Trisabini itu. Betul-betul digodok banget. Nah, coba kalau nanti suatu ketika boleh bersama Prof. Hero nggak apa-apa. Tapi tunjukkan, ya, sehingga putusannya pasal berapa yang degradasi. Tadi setelah saya baca lagi pasal 2 bertentangan dengan Undang-Undang pasal 28G, Prof. Nggak begitu dengar ya, Bu. Putus-putus ya. Ya maaf, mohon maaf Putri, karena sinyal saya sedang hujan di sini. Oke, ya udah kalau gitu. Boleh, enggak apa-apa. Namanya ilmu ya. Di Hanya kok
terputus-putus saya enggak. Atau saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya, Prof. Ya, monggo. Ini dari si Didit menanyakan, ada kasus, Prof, di tahun 2015 ada putusan pengadilan tipikor bahwa objek tanah dan bangunan oleh dari si yang melakukan korupsi ini dirampas oleh negara. Nah, lucunya pada tahun 2012 objek yang sudah dirampas oleh negara tadi ternyata dijadikan objek jaminan dan dibebani HT. Jadi tahun 2015 itu ada putusan pengadilan tipikor yang harus merampas objek tanah dan bangunan, tetapi pada tahun 2012 objek itu ternyata dijaminkan oleh si pelaku ini, ya, dan dibebani oleh HT. Nah, pertanyaannya, Prof. Heru, bagaimana eksistensi hak tanggungan dengan adanya putusan tipikor yang objeknya dirampas oleh negara? Jadi ini istilahnya ada privat dan publik ini kelihatannya, Prof. Betul, ya. Pidana. Artinya, ya. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan bank sebagai pemegang HT, Prof, dalam hal ini? Monggo, Prof. Heru. Ya. Kita berbicara sebetulnya pasti sebelum kena tipikor dia sudah terkait dengan bank, perjanjian kredit dan jaminannya. Apa begitu? Kalau di kasusnya kelihatannya kalau melihat tahunnya perampasan negara, Prof. Itu nanti kan pencarian tentang hak yang dianggap hasil dari itu tadi, tipikor itu tadi. Nah, pasti kan ada seseorang yang menggunakan keuangan negara. Nah, salah satunya maka mereka mencari tanah-tanah atau hak kebendaan segala sesuatunya baik bergerak atau tidak bergerak yang dianggap sebagai hasil dari korupsi itu. Itu tidak hanya nyasar kepada ini, bisa nyasar kepada punyaan anak-anak yang dianggap hasil daripada korupsi itu. Nah, karena di sana itu ada bukti bahwa dia sebagai pemilik, secara otomatis memasukkan aja dulu. Padahal tidak begitu sebetulnya. Sebetulnya juga harus tanya kepada BPN. Karena disitulah letak asas publisitas. Ya, kalau dengan adanya publisitas pasti akan diketahui siapa yang melakukan hutang, tanah di mana dan lain sebagainya. Nah, dimungkinkan itu, apalagi kalau umpamanya tanah dengan hak guna usaha atau hak guna bangunan, itu kan terbatas waktunya. Bisa saja kerjasama antara bank, oknum saya kira ya, oknum bank dengan seseorang. Dia mempunyai tanah, tetapi bukan hak milik, melainkan HGB atau hak pakai atau hak beli. Pada saat hampir lunas, ya, hampir habis masanya, dia menjaminkan. Nah, habis itu dibiarkan aja. Yang rugi siapa? Bank kan? Atas dasar itu tadi. Habis masa haknya. Kemudian bank itu pinjam sama jelas dari negara. Ya kan? Jadi dua hal. Satunya kreditor bank, satunya ya negara. Banyak sekali kasus-kasus yang demikian. Oleh karena itu, memang harus sangat berhati-hati. Apalagi keterkaitannya dengan PT. Ya. Kalau PT dijual, umpamanya ininya loh. Dia mempunyai harta. Harta itu bagian dijual umpamanya.
harta yang sebagian itu dijaminkan. Tapi mereka tidak secara jujur berbicara bahwa ini dibankkan. Nah, hati-hatinya ini ke notaris ini. Saya pernah jadi saksi ahli terkait dengan perkara sebetulnya pidana, tetapi kepolisian itu minta saya karena perdatanya. Itu juga begitu. Jadi nantinya kalau menjadi notaris hati-hati banget. Apalagi kalau mungkin masih muda ya, mengenai warmek, mengenai legalisir, mengenai legalisasi. Jadi banyak hal-hal. Nah, tapi kan dikatakan bahwa pada saat korupsi tipikor itu yaitu tadi karena ketidakjujuran. Nah, kalau sudah dijaminkan, di mana yang lebih kuat mengikatnya? Negara ataupun penjaminan itu. Nah, kalau kita lihat asasnya kan kuat. Ya kan? Mutlak. Tapi kalau kita lihat dari sisi perdatanya, memang dia melakukan dan prestasi mungkin. Tetapi kalau kita melihat perbuatan pidananya adalah merupakan perbuatan perilakunya, niatnya, kan beda. Beda antara perkara perdata dengan pidana. Kalau perkara perdata, pembuktiannya adalah secara formal. Kalau pidana, tidak hanya formal, melainkan niatnya. Niat itu adalah suatu hal yang menghilangkan atau boleh dikatakan penggelapan atau dan lain sebagainya. Apalagi sudah masuk kepada ranah tipikor, tentunya jaksa sangat peka terhadap hal-hal tentang kewenangan itu, melebihi kewenangan itu, dan merugikan uang negara. Ya, jadi pada intinya kalau publik dengan privat di dalam hukum jaminan itu, Prof. Heru, yang sepengetahuan saya itu adalah publik yang dimenangkan ya, Prof. Ya. Seperti berkaitan kalau dengan hutang pajak, dengan ya kan? Itu ya, yang dimenangkan itu kan memang di dalam BW. Kalau memang pembayaran pajak, apalagi sekarang orangnya pilot, waduh, habis rasanya. Karena memang itu diprioritaskan. Prioritas itu adalah pajak, kemudian pekerjaan. Bagi debitur yang kaya loh ya, sebelum dia ini yang diprioritaskan itu gaji, terus alat-alat rumah tangga itu tidak boleh disita. Nah, di sana kan letaknya, terutama pajak. Nah, pajak itu pajak penghasilan, pajak apa saja banyak. Kalau kita berbicara masalah pajak, dan TNTI, gitu kena pajak terus. Iya, Prof. Selanjutnya masih ada pertanyaan, Miko, Prof. Dari Adi Chandra, saya bacakan di chat room ini. Dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi objek jaminan debitor, apakah kreditor wajib menunggu 270 hari sehingga status kreditnya benar-benar dinyatakan macet? Ini kaitannya perbankan ini, Prof. Heru. Ya, jadi kalau di perbankan itu kalau di kriteria macet itu 270 hari, tapi perlu saya koreksi Adi Chandra bahwa berdasarkan PUJK 40 tahun 2019 tidak lagi 270 hari tapi 180 hari ya. Itu status kreditnya menjadi macet. Nah, apakah harus menunggu waktu 270 hari dulu, Prof? Menunggu macet baru boleh bank itu mengeksekusi objek jaminannya, Prof? Ataukah boleh sebelum 270 hari debitur wafdawan prestasi bisa melakukan lelang, Prof, agunan tersebut? Memang begini,
lelang eksekusi itu kan boleh dikatakan berbicara bila mana debitur wan prestasi. Wan prestasi apakah sama dengan macet? Nah, tenggang waktunya pada saat perjanjian bagaimana? Kalau menurut saya terlihat dari perjanjiannya. Habisnya itu karena apa? Habisnya perjanjian karena pelunasan, habisnya itu karena memang dia wan prestasi. Kalimat macet itu kan dalam undang-undang kan tidak ada. Kalau boleh dikatakan ya, wan prestasi. Hanya waktunya itu harus dimasukkan juga adalah somasi. Nah, somasi itu kan setidak-tidaknya 3 kali somasi. Somasi pertama itu biasanya kalau orang itu betul-betul mau melaksanakan, mulai dari 3 bulan sebelumnya diinformasikan. 2 bulan sebelumnya diinformasikan. 1 bulan seharusnya juga diinformasikan. Terus kemudian pada saat dia sudah mulai macet, yaitu disomasi supaya menyerahkan. Dan kalau di sana dikatakan, kalau saudara tidak menyerahkan, maka saya menggunakan parate eksekusi atau melalui pengadilan. Nah, kalau itu kan kalau dibatasi 180 hari, itu kan sama halnya dengan 6 bulan. Apa alasannya? Jika itu ada yang 270 hari, ada yang 180 hari. Apa alasannya? Itu yang bisa menjadikan ya untuk jurnal apa. Tapi kalau menurut saya nggak logis. Wong orang sudah berapa bulan sudah dinyatakan ini mungkin supaya memberikan nuansa. Bukan terkait dengan perlindungan, melainkan menurut saya hanya kemanusiaan. Nah, kecuali kalau mungkin ya Bu ya, jika pada saat perjanjian pokok itu istilah yang digunakan itu bukan wan prestasi, melainkan macet. Nah, macet itu sebetulnya apa? Ya kita cari. Apa istilah macet itu? Jadi tidaklah. Mungkin di OJK ya Bu, ada kalimat macet itu. Iya, Prof. Jadi kalau di OJK itu memang setiap kredit itu dikategorikan atau dikategorikan dalam kualitas kredit. Nah, kualitas kredit itu mulai lancar, kemudian dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan sampai macet, Prof. Nah, macet ini di dalam peraturan POJK yang terbaru 40 tahun 2019, macet itu jika dia sudah menunggak 180 hari. Itu dikatakan macet. Nah, sehingga memang menarik. Dihitung dari apa, Bu? Nah, jadi dihitung dia mulai tidak melakukan kewajibannya, Prof. Nah itu kalimatnya. Tidak melakukan kewajiban. Misalkan dia membayar angsuran, ternyata dia tidak melakukan pembayaran angsuran, misalkan. Ini sama halnya, masih ingat di dalam BB. Kalau orang melakukan dikatakan lepas dari wan prestasi, maka dia membayar 3 bulan berturut-turut. Itu dianggap tidak wan prestasi. Dianggap lunas malahan. Oleh karena itu kalau dikatakan macet, maka di situ itu berarti dihitung. Dia tidak membayar 1 kali, ya Bu. Itu 1 bulannya kan biasanya diaturnya. Ya, nah, sehingga pada saat sudah 6 bulan di situ dikatakan macet dan boleh dilakukan eksekusi. Nah, ini mungkin yaitu tadi kemanusiaan yang digunakan. Tapi kalau dalam perjanjian itu penyimpangan. Iya. Nah, sehingga kembali lagi Ibu tadi mengatakan bahwa kita kalah itu kadang-kadang ya memang ikut campurnya pemerintahan di dalam sisi hukum perdata. Ya.
Menarik mereka Prof ternyata. Selanjutnya sebelum raise hand ke Tommy, masih ada satu pertanyaan di chatroom dari Ilham. Ya, saya bacakan ya Prof. Apakah dimungkinkan jika fiat eksekusi itu akan dilaksanakan kemudian dilakukan adendum oleh para pihak, khususnya debitur memiliki penjamin? Sebentar, ini kok kalimatnya Ilham kok agak anu ya. Bentar. Apakah dimungkinkan jika fiat eksekusi akan dilaksanakan kemudian dilakukan adendum oleh para pihak, khususnya debitur yang memiliki penjamin? Maksudnya penjamin di sini board maksudnya Ilham. Misal debitur suatu PT A, kreditur adalah bank dan penjamin adalah PT B. Ini maksudnya fiat eksekusi akan dilaksanakan kemudian. Ini mohon maaf Ilham, adakah di sini kau? Maksudmu apa ini? Iya, Bu. Nggak pakai kamera enggak apa-apa. Coba kamu langsung tanya ke Prof. Heru. Iya, intinya apabila objek hak tanggungan atau jaminan itu mau dilelang tapi kemudian diadakan perjanjian ulang, Prof. Apakah bisa adanya satu penjamin itu merupakan itikat baik dari debitor? Itu, Prof. Ya, baik. Kalau yang namanya sudah mau dilelang, berarti di situ hubungannya dengan kantor lelang. Nah, di sana apa serta-merta bisa adendum dilakukan? Ya, menurut saya, kalau saya yang punya sebagai kreditor, saya tidak. Tapi sebelumnya itu boleh-boleh saja mau membuat suatu perjanjian baru, apa istilahnya itu, kemudian di situ dimungkinkan. Mungkin dianggapnya atau minta lagi atau diperkecil dari bunga-bunganya. Bisa. Tapi kalau sudah masuk kepada pengajuan permohonan lelang, bisa saja asalkan dia punya janji untuk janji. Ini kalau yang namanya borto, menurut saya kalau saya tidak mau. Karena perlakuan yang kita lihat pertama adalah perjanjian pokok. Di dalam perjanjian pokok itu apakah juga ada bortoknya? Bisa saja tujuannya hanya untuk supaya waktunya diperpanjang. Memang tidak mudah kok untuk mengeksekusi, itu tidak mudah. Meskipun tidak bortok, contoh real ya ini dilihat, lihat saja. Satu contoh yang pernah saya lakukan ya. Ini yang melakukan perjanjian itu antara suami dan istri, tapi istri kedua. Nah, tanahnya itu adalah milik istri pertama. Jadi sewaktu suami istri dengan istri pertama itu punya tanah. Nah, moro-moro istri kedua itu mungkin butuh uang, mintalah kepada suami, terjadilah perjanjian. Ternyata suami meninggal. Istri keduanya tidak mampu membayar. Pada suatu ketika dia sudah diingatkan sama bank, hati-hati bayaran. Ya, istri kedua ya enggak mau, memang enggak mampu, tapi tidak cerita kepada istri pertamanya. Akhirnya terjadilah yang namanya pelelangan. Ini sudah kita, istri pertama enggak ngerti, tahu-tahu ada tetangganya bilang, sawahmu itu harus dilelang. Loh, kok dilelang? Iya, dan bisa baca dia di Jawa Pos kalau tidak salah itu. Wah, marahlah dia. Padahal ini sudah waktunya waktu pelelangan. Ya waktu itu sebagai kuasanya dari diri bantuan hukum, meskipun saya punya SIM pengacara,
melalui biro bantuan hukum. Terus saya bilang, bagaimana kalau kita itu mengajukan gugat? Wah, ini nanti kalau masuk ke gugat, pasti nanti terjual. Apa cara? Ya, saya bilang aja. Ada beberapa orang, sebetulnya tidak baik ini. Beberapa orang bilang, saya bilang, itu kalau yang membeli, bahaya. Karena ini tanah sengketa. Nah, didengar betul. Saya bilang, Bapak lelang. Dengan betul-betul kami itu tidak tahu. Karena ini adalah istri kedua. Ibu ke pengadilan aja. Itu jawabannya. Baik. Pada saat pelelangan tanah ini kan banyak. Yaitu mereka mengatakan, karena suara saya didengar oleh mereka. Akhirnya apa? Tanah sengketa, jangan dibeli, mandek. Itu jangan. Teknis itu ada. Jadi kalau dikatakan bisa atau tidak tergantung antara kreditor dengan pelelangannya. Siapa mau kehilangan? Bayar pelelangan itu larang loh, Mas. Harus melalui media dulu. Berapa kali, berapa lembar yang dia harus keluarkan. Mas Opo mau? Mas apa? Di mana, Mas? Ilham, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah jelas? Iya, Prof. Terima kasih. Oke. Ada yang raise hand, Prof? Ya. Oke, silakan Tommy kalau mau mengajukan secara langsung. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bu Prof. Selamat malam. Perkenalkan, saya Tommy, mahasiswa baru Magister Kenotariatan. Sungguh luar biasa sekali pemaparan dari Prof. Yang saya ambil sedikit, pada hakikatnya jaminan kebendaan itu membebani suatu benda tertentu dengan lembaga jaminan tertentu. Sebagai contoh begini, Prof. Si A mempunyai tanah, sebidang tanah, dan kemudian menjaminkan tanah tersebut ke si B. Si B ini adalah pihak bank. Karena si A ini perlu dana, maka dia menjaminkannya. Otomatis bank tersebut mengasih waktu untuk pelunasan jaminan tersebut. Kemudian waktu yang diberikan ini ternyata pihak si A ini tidak mampu untuk melunasi jaminan tersebut. Maka oleh pihak bank akan mengeksekusi jaminan yang dijaminkan oleh pihak A tersebut. Saat mengeksekusi, si pihak B ini mengeksekusi, ternyata jaminan tersebut sudah dijual ke pihak C. Yang jadi pertanyaannya, Prof, bagaimana eksekusi terhadap jaminan yang telah dijual ini? Itu yang pertama. Otomatis pada dasarnya yang kita lihat pasti ada aja hal yang kayak begini terjadi di luar sana gitu. Apalagi yang dilakukan oleh orang awam. Dan yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap si pihak C tersebut, Prof. Terima kasih. Ya. Nah, di sini sebetulnya bagaimana bisa menjual? Lawang sertifikatnya itu ada bank, ada di B. Itu pertama. Mungkin dijual. Nah, ini hati-hati. Kok bisa sertifikat? Nah, kalau jual belinya itu secara apa? Apakah langsung terkait dengan perjanjian jual beli atau jual beli? Sudah sangat berbeda. Tapi bagaimanapun juga, kalau itu dijual, saya hanya tanya, sertifikatnya di mana? Karena kalau sudah dijaminkan, secara otomatis ada sertifikatnya. Kalau tidak, berarti
menggunakan tidak terlalu banyak uangnya. Tidak memiliki sertifikat dengan cara apa? Ini bahayanya. Sekarang ini kan 500 ya. 500 ke bawah yang diberikan tanpa tanpa anggunan atau tanpa jaminan kebendaan. Itu sangat bahaya. Nah, C meskipun dikatakan ada perlindungan dengan etikat baik. Itu kan ada suatu perlindungan dengan asas bahwa pembeli itu dianggap beretikat baik. Masalahnya ukuran etikat baiknya betul-betul dia mengerti apakah memang tanah itu dijaminkan. Mengapa tidak kalau memang dia mau membeli, seharusnya secara kepada bank. Pelunasan hutang. Pelunasan hutang kemudian ditarik untuk royal di BPN. Sekaligus ditutup perjanjian jual beli. Itu. Mengapa perjanjian jual beli dengan kuasa mutlak boleh? Tidak bisa. Karena apa? Hati-hati. Kalau orang sudah tidak dapat percaya, pada saat pelunasan bank, sertifikat dibawa sama orangnya. Itu. Masuklah ke BPN. Ya enak aja. Kemudian royal sudah diroyal. Bebas. Bisa dijual, bisa dianggunkan kembali. Nah, itu harus melalui apa? Pertama, memang kasihan. Tidak bisa. Tetapi apakah itu kemudian ini bisa dia menggugat dan bisa mengambil tanah yang lain dari A. Jika A itu punya tanah lagi. Itu salah satunya. Di sana. Gimana? Ya, baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang... Oh, perkenalkan, nama saya Bagus. Ya, silakan Bagus. Kenapa sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan yang ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kalau mau dipergunakan ternyata harus dimintakan via pengadilan. Kira-kira apa dasar hukumnya ya, Prof? Ya itu tadi. Pasal 224 HIR. 224 HIR. Berarti sama 258 RBG. Memang itu. Jadi bagaimanapun juga pasal karena terkait dengan kembali lagi eksekusi. Nah, yang menjadi masalah itu tadi. Kenapa kok tidak dalam APHT? Menurut saya, boleh saja dong Prof. Vero punya pendapat. Nah, kalau di dalam APHT, permasalahannya itu akta-akta PPAT itu originale. Bukan originale. Beda dengan notaris. Akta-aktanya itu adalah akta originale. Artinya apa? Di situ dia bisa memberikan salinan, kutipan, dan lain sebagainya. Karena ada minut akta. Ada warkah yang harus dia tetapkan di situ. Nah, kalau originale, asli semuanya kalau boleh mengeluarkan berapa jumlah. Tetapi apakah PPAT suatu ketika bisa atau berkewajiban untuk memberikan salinan? Apa bisa? Fotokopi. Paling ya dilegalisir itu. Nah, pada suatu ketika di pengadilan ya harus dicari aslinya. Nah, di sana. Berbedanya di situ antara akta originale dan akta originale. Dan or. Belum saya kirimi ya.
Ada. Prof. Buku. Tolong. Nan. Aku kok jaluk buku biasa. Minta bukunya Mami di situ tuh. Karakter. Ya. Ada. Oh, lah filsafat ilmu. Itu, Bu. Nanti saya kira Bu, saya minta alamatnya ya. Nggih, matur nuwun Prof Heru. Tuti, ya tak KI. Oh, nggih. Ya. Bisa titipkan Bu Astuti. Iya. Dekat. Nanti. Ini nggak dibolei. Saya banyak yang dikasihkan aja. Nggih. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke. Ternyata Prof, kalau dari apa yang disampaikan Prof Heru sejak awal sampai di ini, ternyata notaris dan PPAT sebagai pembuat akta itu ternyata juga berperan untuk meminimalkan timbulnya suatu problem hukum. Gitu, Prof. Betul. Jadi kalau seperti yang disampaikan Prof Heru tadi, di mana misalkan ditanyakan terakhir oleh si Tommy tadi, di mana sudah dibebani lembaga jaminan, mana mungkin bisa dijual, ya kan? Iya. Kemudian juga dalam berkaitan dengan keabsahan dari suatu perjanjian itu pun juga mempunyai peran PPAT maupun notaris, karena ternyata suatu problem hukum dalam arti risiko yang dihadapi perbankan pun juga bisa timbul karena juga peranan dari notaris. Sehingga paling tidak notaris juga mempunyai tugas melakukan penyuluhan hukum ya Prof Heru ya, kalau tidak salah di Ujian. Iya. Jadi boleh dikatakan selalu memberikan advice. Manakala apa yang ia perbuat atau melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum itu dia harus bisa mengkonstruksikan normanya, bukan konstruksi hukum, normanya, mensistematisasikan. Kalau memang itu tidak benar, katakan tidak benar. Terutama kalau terkait dengan identitas. Ya untung sekarang itu ada EKTP. Kalau dulu KTP fotonya bisa diklentek, diganti dengan orang lain. Sehingga banyak kasus-kasus yang terkait dengan pidana karena itu. Nah sekarang pun juga demikian. Banyak notaris karena kesalahan yang sebetulnya ya nggak anulan ya. Tapi kan nggak masuk. Kalau perdata nggak masalah, masuk pidananya itu. Karena beda itu tadi. Notaris kalau terkait atau PPAT terkait dengan akta, maka di situ selalu harus betul-betul sangat kritis. Mamanya mengatakan ini milik saya. Bahkan juga mengapa historisnya itu juga harus tahu. Apakah itu tanah asal atau tanah dalam perkawinan atau tanah hibah? Nah ini. Sampai-sampai yang namanya BPN itu nggak berani kalau umpamanya seperti hibah itu kan pemberian semasa masih hidup. Sampai-sampai anaknya, umpamanya saya mau menghibahkan kepada cucu, itu anak saya itu harus ada persetujuan. Nah kan aneh ini. Ya mungkin karena takut digugat. Nah di sana. Ya. Oh ini Bu, hukum kenotariatan. Karakter minuta akta notaris. Yang terbaru ya Prof. Sebagai arsip negara. Terbaru nih katanya. Iya. Oke. Jadi memang betul tadi. Jadi salah satu tadi yang dicontohkan oleh Prof Heru tadi, wong milik istri pertama kok bisa jadi dibebani jaminan ya oleh suami dengan istri yang kedua. Memang ada real, Prof. Iya. Jadi di mana yang dihadirkan itu adalah istri kedua, padahal sebenarnya adalah istri pertamanya. Ini kejadian real juga di Surabaya juga ada. Iya. Ada
pertanyaan lagi yang diajukan? Masih tinggal waktunya 7 menit. Monggo. Masih ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti sudah berakhir, Prof. Perkuliahan malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali buat Prof. Heru yang menyampaikan materi kepada mahasiswa MKN, khususnya mengambil mata kuliah lembaga jaminan. Jangan bosan-bosan ya, Prof. Ya. Kalau diminta kembali untuk sharing-sharing ilmu. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih sama mahasiswa yang begitu giat juga mau mengikuti perkuliahan, itu juga merupakan sesuatu yang baik. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Trisadini yang telah mengajak saya bagi ilmu pada mahasiswa. Sebagai akhir kata, matur nuwun Prof. Heru, terima kasih bagi semuanya yang sudah join pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Salam sehat ya, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Putri. Ya. Sehat-sehat semua. Amin, amin ya. Mohon lift ya.